sekarang kita akan sampai ke acara kajian. Sudah hadir bersama kita gurunda kita Ustadz Umar Mita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kajian ini ibu-ibu bapak-bapak ya akan dimulai oleh Ustadz dengan tema Live After Ramadan. Kajian kurang lebih akan berlangsung selama 1 jam dan diikuti dengan tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan bisa diketik di kolom chat dan insya Allah nanti bisa saya bacakan. Mari Bapak Ibu kita niatkan kajian ini untuk Allah, untuk mengangkat kefakiran kita dalam ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustadz, tafadol. Jazakallah khair, Masya Allah, barakallah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para notaris, bapak-bapak dan ibu yang semoga Allah panjangkan umurnya di dalam taat. Semoga pula kita dipanjangkan pula di dalam ibadah kita, dan semoga kita senantiasa mampu menapaki jalan kebenaran, mengetahui yang benar dari yang salah, mampu mengikuti kebenaran itu, dan yang terpenting pula mampu membela kebenaran, dan semoga kita diwafatkan di atas kebenaran itu. Allah tidak mewajibkan kita untuk sampai pada ujung kebenaran, tetapi Allah mewajibkan supaya kita istiqamah hingga mati di atas jalan kebenaran. Inilah yang menjadikan kita berharap seiring dengan kita meminta urusan akhirat, meminta urusan kebaikan, dipanjangkan umurnya di dalam taat, maka kita memohon kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan anugerah kebenaran, karena pada zaman fitnah yang paling penting adalah bagaimana kita menetapi jalan kebenaran, sebagaimana jalan kebenaran yang didakwahkan oleh Rasulullah dan diimani oleh para sahabat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa, dan ini kesyukuran kita hanya kepada Allah atas semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita mendapatkan pandemi, Allah memberikan kepada kita satu kebaikan, yaitu ketika kita dikumpulkan pada taman ilmu. Tentunya kita faham sesuatu yang bermula pada taman ilmu, maka diharapkan bermuara pada taman surga. Karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Dan sesungguhnya kita senang dijadikan hati kita, dijadikan jiwa kita senantiasa mampu mengenali kebenaran dengan ilmu yang kita dapatkan, karena tidak ada yang menjadikan kita berkumpul pada taman ilmu kesempatan sore kali ini kecuali adalah Allah. Inilah yang menjadikan kita bersyukur atas ilmu yang Allah berikan. Ilmu ini merupakan petunjuk, ilmu merupakan tatanan, ilmu merupakan tuntunan. Dan ilmu merupakan perkara yang bisa memberikan cahaya pada setiap blind spot dalam kehidupan kita. Karena setiap manusia itu pasti memiliki blind spot, setiap manusia itu pasti memiliki titik lemah. Dan tidak ada yang mampu menjadikan diri kita melihat titik blind spot itu kecuali adalah ilmu yang datang dari Allah. Fungsinya ilmu kita pelajari karena dia selayak tongkat bagi si buta. Fungsinya ilmu kita pelajari karena dia bisa menjadi obat dari getirnya kebutuhan kita dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur kalau kita bukan hanya diberikan rezeki dari sandang, papan, dan pangan, tetapi kita diberikan rezeki ilmu. Karena ilmu inilah yang menjadikan seseorang mudah mendapatkan husnul khatimah. Ilmu itulah yang menjadikan seseorang itu akan berjalan di atas konsistensi amal yang dia lakukan. Dan ilmu inilah yang akan menjadikan seseorang yang nanti ketika dia melewati sirat, siapapun yang melewati sirat, tetapi pada kehidupan di dunia dia memiliki ilmu akhiratnya, maka akan dimudahkan dan dijaga ketika melewati sirat. Kepada Allah kita bersyukur atas kenikmatan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tentunya yang kita harapkan pada ilmu yang kita pelajari ini bukan hanya bertambahnya catatan, goresan hitam di atas putih. Tapi yang kita harapkan pula pada ilmu yang Allah sudah mudahkan untuk kita, maka kita mendapatkan barokahnya. Dan barokahnya ilmu itu bukan banyaknya hafalan. Dari juz 30, juz 29. Bukan hanya itu. Tetapi yang kita harapkan dari setiap barokah yang kita dapatkan dalam ilmu, yaitu adalah bertambah dekatnya posisi kita dengan Allah. Dan yang kedua, bertambah rahmatnya dan penuh cinta kasih sayang kita yang kita miliki kepada orang yang beriman. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari, semakin kita semakin dekat dengan Allah dan posisi kita semakin bertakwa di hadapan Allah. Dan kita harapkan setiap ilmu yang kita pelajari semakin menjadikan kita rahmat dan penuh cinta kasih kepada orang yang beriman. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Ibu-ibu dan ummahat yang semoga Allah rahmati.
Tentunya kita paham betul bahwasanya bulan Ramadan telah kita selesaikan 1 bulan yang lalu. Kita telah melewati bulan yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Allah membuka pintu surga, yang mana Allah tidak pernah membuka pintu surga kecuali di bulan Ramadan. Sampai begitu terasa bagaimana aroma ketaatan pada kehidupan manusia, karena pesona ketika pintu surga itu dibuka. Makanya orang ketika mereka mendapati dirinya pada bulan Ramadan, yang asalnya tidak tilawah Quran, dia tilawah Quran. Yang asalnya jarang sedekah, dia menjadi semangat di dalam bersedekah. Yang asalnya tidak pernah sholat tahajud, dia menjadi orang yang melaksanakan sholat tarawih. Kenapa ketaatan itu begitu berlipat ganda ketika pada bulan Ramadan? Karena pesona Ramadan sampai memberikan nuansa dan aroma ketaatan berlebih pada kehidupan manusia. Itulah bulan yang tentu kita paham bahwasanya itu merupakan prime time-nya kita melakukan ketaatan. Tidak ada bulan yang paling besar kita melakukan transaksi dalam ibadah yang kita lakukan, tidak ada transaksi yang paling besar nilainya kecuali transaksi yang dilakukan manusia ketika di bulan Ramadan, ketika dia bertransaksi dan berdagang kepada Allah. Dia merupakan golden time ketika kita betul-betul mampu menghiasi Ramadan kita dengan ibadah kita. Dan inilah bulan yang luar biasa. Makanya sebagaimana pernah saya sampaikan, tidak ada satu amalan yang paling berat, tidak ada satu amal yang berat ketika ditimbang di dalam mizan kebaikan, kecuali salah satunya adalah amal yang diterima di bulan Ramadan. Makanya sampai kita menjumpai, sampai kita mendapati perkataan dari Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu berkata, salah satu a'malin la tuzanu bihil mizan. Ada 3 amal yang dilakukan oleh manusia, di mana potensi amal ini saking begitu beratnya bobot pahala, sampai mizan yang memikul pahala dari apa yang dilakukan manusia dalam kebaikan, hampir-hampir mizan itu tidak kuat memikulnya. Apa itu 3 amal? Yang mana hampir-hampir mizan, timbangan tidak mampu dan tidak kuat memikulnya, karena beratnya kandungan pahala yang terkandung pada 3 amal ini. Yang pertama, pahala orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu kalau amal sabarnya itu karena Allah, maka kelak pada waktu di akhirat, pahala sabarnya itu ketika ditaruh di dalam mizan, hampir mizan itu jebol karena tidak kuat untuk memikul pahala orang yang bersabar. Yang kedua, orang yang mendolimi kita, lalu kita memaafkan. Lalu kita berbuat baik seakan-akan dia tidak pernah mendolimi kita. Maka pahalanya begitu gede. Saking begitu gedenya, hampir-hampir mizan tidak kuat untuk memikulnya pada konten dan kandungan pahala yang dikandung pada waktu ketika kita memaafkan orang yang mendolimi kita. Lalu kita berbuat baik. Dan yang ketiga yaitu adalah amalan orang yang diterima pada waktu bulan Ramadan. Saking begitu besarnya, Allah itu melipat gandakan dengan kelipatan yang besar, yang tidak pernah Allah melipat gandakan kelipatan itu kecuali hanya pada bulan Ramadan. Makanya kalau kita membaca Quran hari ini, satu hurufnya satu kebaikan. Tapi kalau kita membaca Quran kemarin pada waktu bulan Ramadan, satu hurufnya dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan. Hanya Allah yang tahu kelipatan itu saking besarnya. Kalau hari ini kita sholat syuruk, mendapatkan pahala setara dengan orang yang melaksanakan umrah hari ini. Tapi kalau kita sholat syuruknya ketika pas Ramadan kemarin, maka kita mendapatkan kelipatan yang besar. Dan kelipatan itu dirahasiakan oleh Allah untuk menunjukkan kepada kita besarnya pahala yang dikandung di dalam bulan Ramadan. Kalau amalan Ramadan kita diterima. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Sesungguhnya berbicara Ramadan adalah berbicara tentang perkara yang bermuara kepada pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan itu adalah salah satu pintu surga di antara 8 pintu yang Allah ciptakan, yang Allah sediakan kepada setiap orang yang nanti memasuki surga. Pintu yang terbentang jarak antara satu sisi dengan sisinya sejarah 40 tahun. Dan ada pintu yang dikhususkan bagi mereka yang diterima di bulan Ramadannya, mereka akan dipanggil oleh pintu Ar-Royan dan memasuki pintu itu ketika mereka mendapatkan keridhaan dari Allah. Mas Iwan. Dan inilah yang menjadikan kita memahami, inilah yang kita pahami di balik Ramadan. Yaitu bicara tentang Ar-Royan. Tapi kita di satu sisi yang lainnya tentunya ketika kita bicara tentang Ramadan tidak hanya melulu bicara tentang masalah berbicara tentang masalah prime time-nya kita ketaatan, amalan yang besar, amalan yang dilipat gandakan. Tapi di sisi yang lainnya ada sebuah fakta yang dikabarkan oleh Nabi, di mana fakta ini harus kita pahami, di mana fakta ini menjadikan kita bisa untuk mengevaluasi diri kita dan mawas kepada diri kita.
Karena ternyata walaupun kita sepakat Ramadan itu merupakan bulan yang luar biasa untuk mengadakan transaksi ketaatan kita kepada Allah, di sisi yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan sebuah kabar. Apa kabar yang disampaikan oleh lisan Rasulullah? Nabi bersabda, "Rubba shaimin, laisa lahu min haddi syamihi illa ju'wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari pahala puasanya kecuali adalah rasa lapar, wal atos itu haus dan dahaga. Jadi ternyata di balik sisi bahwasanya di sisi yang lainnya Ramadan itu menghantarkan kita kepada pintu ar-Rayyan, di sisi yang lainnya ternyata ada sebuah hadis yang membuat kita mengevaluasi diri. Ada sebuah riwayat yang dikabarkan Nabi yang membuat kita harus mawas diri. Kalau boleh kita ilustrasikan, Ramadan itu adalah sekolahan, Ramadan itu adalah madrasah, maka layaknya sekolahan dan layaknya madrasah, maka sesungguhnya memiliki dua alumni. Ada alumni yang berhasil pada madrasah bernama Ramadan itu dinamakan muttaqin, dan mereka namanya ada pada pintu ar-Rayyan yang dia nanti akan dipanggil pintu ar-Rayyan. Ada alumni yang kedua, yaitu adalah alumni yang gagal. Karena sesungguhnya begitulah kulturnya sekolahan dan madrasah. Alumni itu dua, gagal dan berhasil. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya ketika kita mengetahui hadis ini, walaupun kita sering mendengar hadis ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran penting supaya kita mawas diri, supaya kita mampu mengevaluasi diri kita, supaya kemudian kita mampu untuk meraba diri kita. Karena sesungguhnya tidak ada jaminan dan tidak ada garansi bahwasanya siapapun yang mendapati madrasah Ramadan, maka dia akan otomatis menjadi orang yang muttaqin. Tidak ada jaminan itu. Dan ternyata Nabi mengabarkan dengan lisannya dan Nabi tidak pernah salah. Karena Nabi dibimbing oleh ilmunya Allah dan wahyu. Karena Nabi kemudian mengatakan persentase yang gagal itu lebih banyak daripada persentase yang berhasil. Makanya Nabi mengatakan rubah. Rubah itu apa? Berapa banyak? Berapa banyak orang yang sholat, berapa banyak orang yang puasa, berapa banyak orang yang mereka susah payah ketika mereka sholat tarawih. Semuanya itu ternyata belum tentu berujung kepada kebaikan pahala. Tapi justru mereka itu akan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Untuk menunjukkan kepada kita. Dan untuk mengarahkan kepada kita bahwasanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita khawatir. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita harusnya berpikir. Ketika kita mengetahui hadis ini, barulah kemudian kita memahami. Yang menjadi penting bukan hanya kehidupan life before Ramadan. Jadi yang penting itu bukan hanya bagaimana kehidupan kita sebelum Ramadan itu datang. Apa yang kita persiapkan, bagaimana fikihnya. Itu juga penting. Tapi yang juga tak kalah pentingnya ketika kita menjadi alumni Ramadan adalah bagaimana life after Ramadan. Gimana sih kehidupan kita setelah Ramadan? Ini penting. Karena kalau kita tidak memahami hadis yang tadi disebutkan oleh Nabi, kita khawatir bahwasanya kita menjadi orang yang overconfidence, terlalu pede, bahwasanya dia ketika menyelesaikan Ramadan berhasil menjadi muttaqin. Padahal maaf, tidak ada jaminan, tidak ada garansi bahwasanya apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan itu pasti diterima oleh Allah dan pasti menjadikan kita muttaqin. Itu tidak ada jaminan, itu tidak ada garansi. Dan biasanya orang itu kalau terlalu overconfidence itu tidak baik. Petarung itu kalau dia terlalu overconfidence sebelum dia bertarung merendahkan calon musuhnya, biasanya dia akan kalah dan kalau kalah akan diolok-olok karena dia terlalu overconfidence. Kalaulah petarung itu tidak baik, dia overconfidence ketika dia akan bertarung, ketika meremehkan musuhnya dan bisa menyebabkan kekalahan dan dia termakan dengan kesombongannya, itu dalam masalah duel. Dalam masalah kehidupan kita pun juga harus paham bahwasanya ketika Ramadan telah selesai itu jangan sampai kemudian kita tidak melihat Ramadan itu dari berbagai macam sisi. Hanya melihat itu amal ketaatan, itu transaksi yang telah kita kerjakan, lalu kita merasa pede dan ternyata kita overconfidence. Sampai akhirnya kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan setelah Ramadan. Kita tidak tahu bagaimana life after Ramadan kita dan itu menjadi masalah. Makanya yang dikabarkan Nabi tadi itu bisa membuat kita mawas diri dan evaluasi. Orang yang mawas diri baik karena yang tercipta akan menjadikan dia terus belajar. Orang yang mengevaluasi diri itu baik karena dia bisa memperbaiki apa yang salah dan bisa melanjutkan kebaikan dalam hidupnya. Karena kualitas diri itu tidak lepas dari proses evaluasi diri. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Masya Allah ya. Berarti yang penting itu adalah bagaimana kemudian kita berpikir kehidupan setelah Ramadan.
Karena ternyata orang yang menjalani Ramadan belum tentu dia menjadi orang yang muttaqin di hadapan Allah. Dan ini kemudian menjadi sebuah perhatian kita. Di sisi yang lainnya juga kita harus paham, ternyata alumni yang gagal itu bukan hanya memperoleh kegagalan dia untuk menjumpai dan mendapatkan pahala. Bukan hanya dia mendapatkan pahala, bukan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tapi yang juga kita harus pahami adalah kalau ada orang yang gagal mendapatkan Ramadan dan gagal dia mendapatkan puasanya, dia bukan hanya gagal menjemput pahalanya, dia bukan hanya gagal namanya tertera di pintu Ar-Rayyan, tapi yang menjadikan kita betul-betul ketakutan adalah ketika kita dalam kondisi, ketika kemudian kita gagal mendapatkan Ramadan, maka berubah status kita menjadi orang yang celaka. Karena orang yang celaka itu bukan hanya sekedar yang tertabrak di pinggir jalan, tapi orang yang celaka itu adalah orang yang gagal mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan, padahal tidak ada bulan yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari api neraka kecuali adalah di bulan Ramadan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Makanya hadis yang pernah saya sampaikan, saya kalau tidak salah juga nyampaikan ke semuanya, ada sebuah hadis ketika Nabi masuk ke Masjid Nabawi. Nabi masuk dong ke Masjid Nabawi, lalu kemudian beliau naik ke mimbarnya. Lalu Nabi kemudian mengucapkan kata amin, lalu mengucapkan amin, lalu mengucapkan amin. Diucapkan Nabi sampai 3 kali. Nabi mengucapkan kata amin itu hingga 3 kali. Maka para sahabat ketika mendengar Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin hingga 3 kali, para sahabat kebingungan. Mereka kemudian bertanya. Ya, mereka lalu kemudian memberanikan diri untuk mengetahui kenapa Nabi mengatakan amin hingga 3 kali. Lalu mereka bertanya, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Kami tidak mendengar suara doa siapapun. Kenapa tiba-tiba engkau mengaminkan? Maka Rasulullah menjawab, yang aku aminkan doanya malaikat Jibril. Masya Allah ya, berarti ini menjadi perhatian kita kan? Kenapa menjadi perhatian kita? Yang berdoa malaikat terbaik, Jibril. Yang mengaminkan manusia terbaik, Rasulullah Muhammad. Berarti kita harus perhatikan apa sih doanya. Maka pada saat itu, maka kemudian Rasulullah SAW kemudian menjawab, yang aku aminkan adalah malaikat Jibril ketika Jibril itu mendoakan kecelakaan bagi 3 orang. Kalau Nabi sampai mengaminkan, berarti Nabi menampakkan persetujuan, indikator persetujuan Nabi dengan mengucapkan amin. Apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu berdoa, Raghima anf, man adraka abawaihi indal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka sekali. Celaka sekali. Kalau ada antara umatmu ya Rasulullah, diberikan kesempatan berjumpa dengan orang tuanya, ketika orang tuanya tua, ketika orang tuanya renta. Tapi dengan itu anaknya tidak bisa masuk surga karena kurang maksimal dia ketika merawat orang tuanya ketika tua dan sepuh. Nabi menyatakan persetujuan, mengatakan amin. Berarti Nabi apa? Ya, saya setuju orang semacam itu celaka. Yang kedua, ragimaan, celaka sekali. Siapa orang yang celaka itu? Yaitu adalah man adraka Ramadan, summa insalaha falam yufarlahu. Yaitu adalah orang yang menjumpai Ramadan, diberikan kesempatan untuk mendapati Ramadan, sampai Ramadan itu selesai, tetapi dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka Nabi mengatakan amin. Nabi menyatakan persetujuan. Iya, betul, amin. Itu orang celaka kalau ada orang diberikan kesempatan Ramadan, tetapi dia tidak bisa mendapatkan ampunan. Dan yang ketiga adalah orang yang mereka disebutkan nama Rasulullah tidak berselawat kepada Nabi, maka itu celaka. Dari hadis itulah yang kita khawatirkan. Jadi orang yang gagal banyak persentasenya. Bukan hanya gagal untuk menjemput pahalanya. Bukan hanya gagal ketika dia cuma mengambil lapar dan dahaga. Tapi gagalnya orang pada Ramadan itu menjadikan orang ketika gagal menjumpai Ramadan itu apa? Akan menjadikan seseorang itu ketika dia gagal menjumpai Ramadan dan pahalanya akan menjadikan statusnya itu menjadi lebih buruk di sisi Allah, menjadi status yang celaka. Nah ini kan kita khawatir, kita takut. Kita pengen sekali untuk mengetahui apa saja sih perkara yang harus kita lakukan kalau begitu. Kalau kenyataan-kenyataan ini begitu nyata, bahwasanya di satu sisi kita tidak menafikan keberkahan Ramadan, prime time-nya Ramadan, golden time-nya Ramadan, dan tidak ada perniagaan yang paling berharga kecuali di bulan Ramadan. Tapi di sisi yang lainnya, harus ada evaluasi, harus ada mawas diri. Ternyata orang yang menjalani Ramadan pertama belum tentu diampuni oleh Allah, walaupun Allah paling banyak membebaskan api neraka pada waktu Ramadan.
Dan itulah yang kita khawatirkan. Hanya menjadikan orang itu celaka di hadapan Allah. Kalau celaka di mata manusia masih bisa kita perbaiki. Kalau celaka di mata manusia tidak mengapa. Toh pandangan manusia juga kecil. Sebagaimana juga kita kecil. Tapi kalau celaka di hadapan Allah itu kan mengerikan. Nah inilah yang menjadikan kita, kalau begitu kita ingin tahu. Setelah ini saya coba sampaikan tentang Ramadan, di balik keutamaannya ada prosentase alumni yang gagal, bagaimana kecelakaan itu menyertai kepada mereka yang gagal pada waktu madrasah Ramadan dia lewati. Sekarang kita bahas life after Ramadan itu bagaimana. Karena yang penting bukan hanya life before Ramadan atau bukan life in Ramadan. Ya, kita kan kemarin sebelum Ramadan banyak kajian tarhib Ramadan, itu kan life before Ramadan. Atau bagaimana ketika kita di Ramadan, life in Ramadan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kehidupan kita after Ramadan. Karena ini penting untuk kita, karena apa? Kita sudah mulai resah, kita sudah mulai cemas. Jangan-jangan kita belum tentu menjadi mutakin kalau kita tidak tahu bagaimana kehidupan setelah ketaatan itu kita lakukan di bulan Ramadan. Setelah kita mengetahui mukaddimah ini, barulah kemudian kita mulai masuk. Apa sih yang harus dilakukan oleh manusia, Ustadz, supaya kemudian ketika mereka menjadi alumni Ramadan, alumnus dari madrasah yang bernama Ramadan, apa yang harus dia lakukan dan dia kerjakan? Yang pertama, para ulama kemudian menyampaikan, tidaklah kita ketika telah menjadi alumni Ramadan, kecuali yang pertama kali penting untuk kita lakukan itu adalah memperbanyak doa setelah kita menyelesaikan Ramadan kita. Ketika kita mulai memasuki bulan Syawal. Jadi yang paling penting ketika kita setelah Ramadan itu apa? Memperbanyak doa. Kenapa kita harus memperbanyak doa, Ustadz? Bahkan sampai kita jumpai ucapan kita, kalau kita di bulan Syawal itu apa ucapannya? Kalau kita di bulan Syawal kan ucapannya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Karena artinya bukan mohon maaf lahir dan batin, bukan. Taqabbalallahu minna wa minkum itu artinya adalah semoga Allah menerima amal perbuatan kita semuanya. Yang mendengar lalu menjawab taqabbal ya karim, semoga Allah terima amal perbuatan kita. Kenapa kemudian orang itu kulturnya orang-orang solih dari para sahabat Nabi, para tabi'in dan orang solih terdahulu. Kalau kemudian mereka ketika setelah menyelesaikan Ramadan mereka, lalu mereka meramaikan kehidupan mereka dengan berdoa, karena mereka tahu betul, karena mereka mengerti sekali bahwasanya tidak setiap amal itu pasti diterima oleh Allah. Mereka tahu betul bahwasanya tidak ada jaminan mutu dan tidak ada garansi bahwasanya orang yang beramal di Ramadan itu pasti diterima oleh Allah. Sebagaimana orang yang menanam padi belum tentu dia panen, sebagaimana orang yang merintis bisnis belum tentu dia sukses. Sebagaimana orang ketika mereka memberikan laporan kepada atasan belum tentu atasan itu menerima. Ketika kita mengetahui bahwasanya orang yang menanam padi belum tentu dia akan panen, sama. Ketika ini kita tarik pada konteks kehidupan Ramadan pun sama. Bahwasanya orang yang menjalani Ramadan itu belum tentu diterima oleh Allah. Karena diterima oleh Allah itu tidak gampang. Karena Allah menerima yang betul-betul berkualitas. Bukankah Habil dan Qabil sama-sama memberikan pengorbanan kepada Allah, tetapi Allah menerima apa yang dipersembahkan oleh Habil dan menolak apa yang dipersembahkan oleh Qabil. Itu menjadikan kepada kita, bahwasanya menjadikan amal Ramadan itu belum tentu diterima oleh Allah itu ketika semakin tinggi perasaan itu ada di dalam hati kita, semakin kita akan banyak berdoa. Kenapa? Doa itu ibaratnya gas yang ditiup, gas yang ditaruh pada balon dan menjadikan balon itu terbang ke langit itu ya karena gasnya. Gas itu adalah doa, balon itu adalah amal kita. Karena amal itu perlu pendorongnya dan tidak ada pendorong kecuali adalah salah satunya dengan doa. Karena kita jujur deh Bapak dan Ibu, ketika kita Ramadan, banyak sekali amal yang terkadang kita lakukan beriringan dengan banyak perkara-perkara kemaksiatan. Kadang kita sholat tarawih, tapi diiringi dengan gibah sebelumnya. Terkadang kita puasa, tapi kita kemudian melakukan kemungkaran di dalam rumah kita bersama dengan suami kita atau istri kita. Terkadang kemudian kita menjalani iktikaf, tetapi banyak perkara-perkara kemaksiatan dan dosa yang kita kerjakan. Nah, ketika banyak perkara noda, dan banyak perkara yang bisa merusak amal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, itulah fungsinya doa.
Doa itu ibaratnya kayak jarum, merekatkan apa yang terkoyak. Dan sesungguhnya doa itu ibarat gas yang mengangkat balon menuju ke langit supaya kemudian amal kita diterima oleh Allah. Makanya Bapak dan Ibu tahu apa kesibukan para ulama terdahulu setelah mereka ditinggalkan Ramadan. Kesibukan para ulama dulu setelah mereka ditinggalkan Ramadan itu apa? Berdoa. Mereka memperbanyak doa setiap waktunya dan setiap saatnya ketika mereka mendapati waktu yang mustajab untuk berdoa. Makanya sampai Imam Ibnu Rajab itu berkata, kana sahabah yad'unallaha fi sittati asyhurin ayataqabbala minhum a'malahum fi Ramadan. Ya. Makanya sampai kemudian kita jumpai apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Jadi Imam Ibnu Rajab itu memotret bagaimana kehidupan para sahabat Nabi setelah Ramadan selesai. Bagaimana life-nya para sahabat after Ramadan. Ternyata Imam Rajab itu berkata, para sahabat itu adalah orang yang paling banyak berdoa setelah ditinggalkan Ramadan. Mereka memohon, mereka merengek, mereka merintih kepada Allah supaya amal mereka dan apa yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Dan mereka berdoanya itu bukan 1 pekan, 2 pekan, bukan 1 bulan, 2 bulan, enggak, 6 bulan. Mereka terus merengek kepada Allah dan memohon kepada Allah supaya dibukakan pintu langit, supaya diterima amal Ramadan mereka. Kenapa? Karena mereka khawatir. Jangan-jangan Ramadan kemarin belum tentu diterima. Kalau perasaan itu muncul, maka mereka banyak berdoa kepada Allah. Maaf ya, merasa kurang dalam iman dan amal itu lebih baik daripada merasa lebih dalam amal. Orang yang merasa lebih dari amal, dengan amal, dia akan terlalu pede dan overconfidence. Tapi orang yang merasa kurang dengan amal, dia akan terus memperbaiki amalnya. Setelah amal yang pertama dia selesaikan, dan dia itu akan terus memperbanyak doa. Supaya apa yang dia lakukan itu diterima. Dan kenapa para sahabat sampai melazimi 6 bulan? Karena mereka tahu. Tidak ada jaminan orang yang beramal itu pasti diterima oleh Allah. Karena Allah itu menerima yang terbaik. Dan tidak menerima yang biasa-biasa aja. Mari kita bercermin pada kisahnya seorang kekasihnya Allah. Seorang kekasihnya Allah itu Ibrahim. Ibrahim pernah membangun Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail. Ketika habis membangun Ka'bah bersama Ismail, apakah kemudian Nabi Ibrahim leha-leha, istirahat, merasa pede apa yang dibangun itu pasti diterima oleh Allah? Bukan ini yang terjadi. Nabi Ibrahim tidak leha-leha. Nabi Ibrahim tidak kemudian leha-leha. Tidak. Nabi Ibrahim ketika habis membangun Ka'bah, harus membangun kemudian Ka'bah bersama Ismail, yang dilakukan adalah berdoa dan memanjatkan permohonan dia kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang telah kami lakukan, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu setingkat Nabi Ibrahim, seorang kekasih Allah yang pernah diselamatkan oleh Allah dan dijadikan api yang membakarnya itu menjadi dingin. Kalau setingkat Nabi Ibrahim, seorang kekasihnya Allah saja, masih berharap semoga amalnya diterima dan dia perkuat itu dengan doa, loh apalagi kita. Mari kita bercermin yang kedua kepada salah satu kekasih Allah yang lain, yaitu Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai oleh Allah. Apa doanya Nabi Muhammad setiap pagi habis sholat subuh? Ada zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Apa zikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi? Setiap pagi sebelum matahari menghangatkan bumi. Zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap pagi habis sholat subuh sebelum matahari memanaskan bumi dan menghangatkan permukaan bumi. Nabi itu selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Engkau. Seorang Nabi Muhammad yang telah dijamin dan telah dinobatkan menjadi pemimpin penduduk surga pun masih memohon supaya amalnya diterima. Apalagi dengan kita. Nah inilah korelasinya. Bahwasanya yang penting ketika kita menjalani Ramadan, setelah Ramadan itu selesai, jangan sampai memori kita tentang Ramadan juga langsung memudar. Kalau orang itu langsung memorinya memudar tentang Ramadan, sudah dia tidak ada lagi korelasi dengan kehidupan di Ramadan. Akhirnya apa? Dia terlalu pede aja dengan Ramadan dia.
Tapi kalau orang yang beriman dijadikan memorinya tidak sempat kuda tentang Ramadan, akhirnya dia banyak berdoa gitu kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Ramadanku diterima oleh Engkau. Karena dia tahu betul menjadikan amal itu dicatat oleh malaikat raqib, diterima oleh Allah itu tidak perkara yang mudah. Tadi saya sampaikan, tidak setiap yang menanam akan memanen, tidak setiap yang merintis akan sukses. Tidak setiap orang yang beramal itu pasti diterima oleh Allah. Sampai dia memberikan yang terbaik. Dan tidak ada yang terbaik itu salah satunya kecuali dengan doa. Jadi kalau ada amal Ramadan kita yang tersangkut ke pohon, ibarat kata, maka kemudian doa itu akan melepaskan ikatan yang menahan amal kita supaya amal kita bisa menuju kepada Allah. Kalau ada amal kita di bulan Ramadan ternoda dengan berbagai macam dosa yang masih kita lakukan di bulan Ramadan, setidaknya doa yang kita ucapkan, ya Allah terima amal saya di bulan Ramadan, doa itu akan menjadi deterjen untuk membersihkan noda-noda yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena biasanya yang menghalangi sebuah amal diterima itu karena dosanya. Nah, itulah doa. Disinilah kita akhirnya paham, inilah kekuatannya para sahabat. Kalau mereka ditinggalkan Ramadan, mereka memperbanyak permintaan mereka itu cuma simpel. 6 bulan mereka berdoa semoga amal mereka diterima di bulan Ramadan. Dan mereka tahu doa itu sangat mempengaruhi karena doa itu melejitkan setiap amal yang telah dilakukan manusia. Orang yang rajin mengetuk pintu adalah orang yang paling besar dibukakan pintu untuknya oleh penghuni rumah. Nih kalau kita ngetuk pintu ya, sekali mungkin tidak dibukakan karena penghuni rumah mungkin sedang sibuk dengan urusannya. Ngetuk 2 kali mungkin tidak dibukakan. Tapi kalau kita ngetoknya berkali-kali, maka lama-lama orang itu akan melihat, lalu akan berkata, siapa yang mengetok pintu terus-menerus itu? Dan dibukakan. Doa itu mengetok pintu langit. Supaya kemudian pintu langit itu terbuka. Dari pintu langit itulah kemudian kita akan mendapatkan apa yang kita mau setelah kita rajin mengetok pintu langit. Dan itulah yang dimaksudkan kenapa kita harus banyak berdoa ketika Ramadan itu selesai. Berdoalah di waktu hujan, di waktu sujud, di waktu sebelum kita salam. Rabbana taqabbal minna fi Ramadan. Ya Allah, terimalah seluruh amal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah, kalau ada yang cacat ya Allah, maka tutupi yang cacat. Bersihkan yang kotor. Dan jadikan amal ini menjadi amal yang kau terima di bulan Ramadan. Dan kita berharap dengan doa yang kita panjatkan, kita menjadi orang yang asalnya tidak ada catatan nama kita di pintu Ar-Rayyan. Kita berharap nama kita dicatat di pintu Ar-Rayyan karena tidak pernah letihnya kita untuk merengek kepada Allah supaya amal kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Ya. Makanya Masya Allah ya, saya itu mendapati sebuah kisah nyata dari seorang ulama besar yang bernama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu berkata begini. Hasan al-Basri itu begini. Kalau beliau itu menjelang asar pada waktu hari Senin dan Kamis, itu selalu menangis. Jadi Hasan al-Basri itu kalau pada waktu Senin dan Kamis sore, beliau itu selalu menangis. Ada di antara murid-muridnya yang nanya kepada Hasan al-Basri, wahai Hasan al-Basri, kenapa engkau setiap Senin sore dan Kamis sore kok selalu nangis? Apa sih yang membuatmu menangis pada waktu Senin dan Kamis sore? Dijawab sama Hasan al-Basri. Nah, kalau bahasa kita, kamu tahu, amal itu dilaporkan kepada Allah pada waktu hari Senin dan Kamis. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia itu akan dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Dan aku khawatir ketika amalku sedang dilaporkan kepada Allah, maka malaikat berkata, ya Allah, tidak ada yang pantas dan tidak ada yang bagus dari apa yang dilakukan dia. Makanya tidak ada yang dilaporkan. Karena saya khawatir tidak ada amal yang dilaporkan oleh malaikat ketika mereka lapor kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Itulah yang membuatku sering takut dan khawatir kalau pada hari Senin dan Kamis itu bahwasanya amalku tidak ada yang diterima oleh Allah. Hasan al-Basri nangis, yang bertanya ikutan nangis. Nah, itulah yang menjadikan kita paham.
Inilah yang menjadikan kita akhirnya apa? Merasa kurang itu lebih baik daripada merasa lebih. Mungkin ada yang berkata, nanti seudon dong sama Ustaz. Enggak seudon ini. Seudon tuh misalkan kita menganggap takdirnya Allah salah, itu seudon. Ini masalahnya bukan ranahnya seudon. Ini merupakan proses kebaikan kita dan hati kita. Merasa kurang dalam iman itu jauh lebih baik daripada merasa lebih dalam iman. Karena orang yang merasa lebih dalam iman, akhirnya apa? Dia tidak berdoa, dia tidak memperbaiki, dia tidak merasa ada yang perlu dikoreksi, karena merasa lebih. Tapi merasa kurang itu lebih baik. Makanya restoran-restoran, banyak sekali ditulis, kalau puas kabarkan kepada yang lainnya. Kalau ada kecewa, sampaikanlah kepada kami. Sering sekali kemudian riset diadakan penelitian itu diadakan terhadap satu produk. Kalian tahu produk ini dari mana? Bagaimana kesan kalian terhadap produk ini? Apa masukan kalian kepada produk ini? Kenapa itu dilakukan? Karena perusahaan itu khawatir barang yang mereka produksi tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan konsumen. Makanya diadakan sensus, diadakan data riset. Kalau inilah yang tadi saya sampaikan, merasa kurang dalam iman itu lebih baik daripada merasa lebih dalam iman. Kalau merasa lebih, dia overconfident, terlalu pede dan banyak merusak perkara. Kenapa? Bisa jadi menjadikan seseorang itu sombong dan akhirnya dia tidak perlu merasa beramal lagi karena merasa bahwasanya amalnya sudah terlalu banyak. Itu kalau sudah merasa lebih dalam amal. Beda dengan merasa kurang dalam amal. Orang yang merasa kurang dalam amal itu selalu memberikan kebaikan dan keberkahan. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Berdoalah. Kehidupan setelah Ramadan itu berdoa. Rabbana taqabbal minna fi Ramadan. Rabbana taqabbal minna fi Ramadan. Rabbana taqabbal minna fi Ramadan. Kita perbanyak doa kita. Kita perbanyak cakrawala kehidupan kita dengan banyak berdoa. Karena apa? Karena tahu betul. Doa itu merekatkan apa yang terkoyak. Doa itu membersihkan apa yang ternoda. Dan ingat, kita akan khusyuk berdoa kalau kita tahu tidak setiap amal itu pasti diterima oleh Allah sampai amal itu betul-betul berkualitas. Ada sebuah kisah ibu-ibu dan bapak ya. Ada sebuah kisah seorang ulama itu dia pedagang kain. Saya lupa nama ulama ini. Pokoknya dia pedagang kain. Maka pada satu waktu ada konsumen, ada pelanggan dia membeli kainnya. Setelah disepakati berapa harga dari kain itu dibayar. Ketika bersiap-siap pembelinya untuk pulang, tiba-tiba pembelinya melihat ada yang cacat pada kain yang baru saja dia beli. Langsung dong dia balik lalu menyampaikan kepada pembelinya, di mana pembelinya adalah seorang ulama. Syekh, maaf nih, ternyata kain yang aku beli ada cacatnya. Aku kembalikan ya. Mendengar kata aku kembalikan, itu menjadikan penjualnya, seorang ulama ini nangis betul. Sampai pembelinya merasa sungkan dan kikuk. Wah, ini gara-gara omongan saya nih, sampai dia nangis. Akhirnya dia mencoba menenangkan. Wahai Syekh, wahai pedagang kain, kalaulah memang barang ini ketika aku kembalikan menjadikan kamu sedih, ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aku ambil aja. Tidak usah aku kembalikan. Kalau itu bisa membuatmu lapang hatinya. Lalu penjualnya, seorang ulama ini berkata, apakah kamu berprasangka bahwasanya aku menangis gara-gara kain yang cacat kamu kembalikan? Bukan itu yang aku tangisi. Yang aku tangisi adalah perkataanmu. Kalaulah kain yang ada cacatnya saja dikembalikan kepada penjualnya, apalagi amalku nanti ketika banyak cacatnya. Masya Allah ya, renungan yang dalam betul. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Inilah yang menjadikan kita ngerti betul bahwasanya perkara yang penting pada kehidupan kita adalah bagaimana setelah Ramadan itu memperbanyak doa. Karena kita sadar betul, kita merasa kurang dengan amal yang telah kita lakukan di Ramadan. Banyak sekali nodanya, banyak sekali perkara kesalahannya, banyak sekali dosa yang kita kerjakan bersamaan dengan ketaatan yang kita kerjakan, dan tidak ada yang menebusnya kecuali berdoa. Ya. Jadi kalau kita merasa, ya Allah tarawih saya kurang, ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terimalah tarawih saya, walaupun tarawih saya banyak kurangnya, ya Allah. Ya Allah terimalah itikaf saya, ya Allah. Walaupun itikaf saya masih saya isi dengan saya membuka WhatsApp ataupun membuka sosial media.
Ya Allah, terimalah sedekah saya. Ya Allah, walaupun setelah saya sedekah yang saya ingat saya pernah melakukan ini, melakukan ghibah setelah saya sedekah. Maka doa itu membersihkan apa yang rusak, apa yang kotor, apa yang ternoda. Dan itu kita harus mengerti. Inilah yang pertama. Kita harus tahu life after Ramadan. Bagaimana kemudian kita senantiasa berdoa. Meramaikan cakrawala kehidupan kita untuk selalu berdoa. Supaya amal yang telah kita lakukan, amal yang telah kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menjadikan nama kita tergores di pintu Ar-Rayyan kelak. Karena bisa jadi ada di antara kita yang namanya dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan bukan karena dia banyak ibadahnya, tapi dia banyak berdoa sehingga menjadikan Ramadan dia diterima oleh Allah. Kita tidak pernah tahu. Itu yang kita harus paham. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan ketika kemudian kita menjalani Ramadan ini? Life after Ramadan yang kedua itu memastikan bahwasanya kita ini di dalam Ramadan itu jangan hanya menjadikan Ramadan itu sekedar waktu. Hanya penggalan waktu 1 bulan di antara 11 bulan berikutnya sebelum dan sesudahnya. Tapi pastikan bahwasanya Ramadan itu bukan hanya penggalan waktu, tetapi Ramadan itu betul-betul Ramadan itu merupakan sebuah pola hidup yang ideal. Karena siapapun yang hari ini ketika kehidupannya, life-nya after Ramadan, dia itu sebagaimana Ramadan walaupun dia di bulan Dzulqa'dah, hari ini tanggal 6 Dzulqa'dah. Siapapun yang mereka itu kehidupannya di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama dengan kehidupan dia di bulan Ramadan, berarti itu tanda bahwasanya Ramadan dia berkualitas ketika dia mendisiplinkan dirinya pada pola hidup sebagaimana pola hidupnya Ramadan. Karena Ramadan itu acuan hidup. Ramadan itu harus kita jadikan acuan hidup. Kehidupan ideal seorang mukmin itu ya pas Ramadan. Coba deh ibu-ibu pikir. Ibu-ibu bangun jam 3 seger. Kenapa? Ada tanggung jawab membuat sahur. Anak-anak kita bangun tidak nangis. Karena kemudian mereka juga tahu harus sahur. Ya kan? Kemudian ketika malam kita tarawih. Anak-anak kita perintahkan untuk tarawih. Mereka tarawih. Itulah konsep idealnya seorang mukmin. Konsep idealnya seorang mukmin ketika Ramadan, dia akhirnya mudah untuk tilawah, mudah sedekah, mudah untuk datang ke masjid, mudah untuk berdiam diri di masjid. Semua itu dilakukan olehnya ketika Ramadan. Makanya life after Ramadan itu apa? Menjaga bagaimana acuan hidupnya ketika dia sudah ditinggalkan Ramadan. Parade ketaatan itu tidak berhenti, tapi terus berlanjut. Kenapa? Ramadan itu bukan hanya sekedar penggalan waktu 1 bulan di antara 11 bulan. Tapi Ramadan itu pola hidup. Karena kita menjadi muslim itu bukan hanya di satu musim yaitu Ramadan, tapi menjadi muslim dalam segala musim. Dan ingat, Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Tuhan yang kita sembah di bulan Syawal. Rabb yang kita beribadah ketika di bulan Ramadan sama dengan Rabb yang kita sembah di bulan Syawal. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita paham komitmen kita ketika acuan kita di dalam kehidupan kita lalu sama dengan acuan kita ketika kita di bulan Ramadan dalam kehidupan kita, itu ciri khasnya orang yang Ramadannya itu berkualitas di sisi Allah. Ya. Makanya kalau saya ditanya umrah itu diterima oleh Allah atau tidak, itu gampang cara melihatnya. Siapapun yang pulang dari umrah, lalu kehidupannya ketika pulang ke Bekasi, ke Surabaya, ke Makassar, sama dengan kehidupan ketika umrah, maka itu ciri umrah yang diterima oleh Allah. Walaupun dia sudah berada di Indonesia, tetapi hidupnya kayak ketika di Mekah dan Madinah. Ingat deh, kalau kita di Mekah dan Madinah, bangun jam 2, pergi ke Masjid Nabawi jam 3 ringan. Ya kan? Sebelum adzan kita sudah datang ke masjid. Menunggu dari satu adzan ke adzan ringan. Ketika keluar dari masjid, melihat ada orang yang butuh kita kasih, gampang kita kerjakan. Itulah konsep idealnya seorang mukmin. Mekah dan Madinah tidak sekedar nama, tapi Mekah dan Madinah adalah acuan pola hidupnya seorang mukmin. Ramadan bukan hanya penggalan waktu, tapi Ramadan itu bukan hanya penggalan waktu, tapi Ramadan itu merupakan pola ideal kehidupan seorang mukmin. Makanya ciri khasnya kalau ada orang di antara kita yang mampu menjaga amalan Ramadannya, lalu menjaga kualitas Ramadannya sampai dia mampu melakukan amalan-amalannya sebagaimana Ramadan, maka itu tanda amal orang itu diterima. Mari kita membaca surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai ke-10. Allah menyampaikan pada ayat ini, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra.
Allah menyampaikan ada 3 amal. Allah sebutkan 3 amal untuk mewakili banyak amal yang lainnya. Allah menyampaikan, siapapun yang habis bersedekah, bertakwa, membenarkan surga, apa yang Allah lakukan kalau Allah sudah menerima 3 amal ini? Maka Allah menggaransi, kalau ada amal manusia itu diterima, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan jalan kebaikan setelah amal yang dia lakukan itu diterima oleh Allah. Kalau kita bawa ayat ini kepada konteks Ramadan, maka boleh kita mengatakan siapapun yang tarawihnya, iktikafnya, puasanya diterima oleh Allah, maka setelah kemudian selesai fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan jalan kebaikan dan ketaatan untuknya setelah rangkaian ketaatan itu dia diterima oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang menjaga ritme kehidupannya, acuannya sebagaimana acuan di bulan Ramadan, lalu menjalani ritmenya ketika di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sebagaimana ritme kehidupan ketika di bulan Ramadan, karena acuan hidupnya itu di bulan Ramadan, ini loh ciri khasnya orang yang digaransi oleh Allah dan dijamin oleh Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Makanya kita berkomitmen, kita ingat Ramadan kita kayak apa. Itu yang kita pakai. Walaupun kehidupan Ramadan sudah hilang. Kenapa? Ramadan bukan hanya waktu, tapi Ramadan itu semangat kehidupan ideal. Acuannya pada bulan Ramadan. Masya Allah. Sebagaimana kemudian sebaliknya, kalau ada amal yang tidak diterima oleh Allah, ada amal yang hitam, ada amal yang ternoda, ada amal yang rusak, betul-betul rusak. Sebagaimana Allah menyampaikan, fa'amman wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapapun yang dia bakhil, lalu dia merasa cukup, lalu dia kemudian mendustakan janjinya Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan sulitkan jalan kebaikan untuknya kalau amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya apa? Ini loh yang menjadikan kita akhirnya yang kedua, life after Ramadan itu bagaimana menjaga komitmen kita, acuan kehidupan kita itu, yuk kita perbaiki sebagaimana Ramadan. Kita banyakin doa. Ketika nunggu adzan, kan kita pas waktu Ramadan kan nunggu adzan, setelah adzan kita kemudian berdoa, begitulah sikap kita yang seharusnya. Jam 3 sudah bangun, setengah 4 sudah mandi, kemudian beristighfar, kemudian habis subuh kita langsung ke masjid. Itulah kehidupan ideal seorang mukmin. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita harus berupaya. Siapapun yang menjaga ritme kehidupannya, acuannya kembali kepada Ramadan, berarti dia mendapatkan kabar yang disampaikan oleh Allah dalam satu garansi pada ayat surat Al-Lail. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan jalan-jalan ketaatan untuknya. Dan itu yang kita harus pahami dan itulah yang kita harus mengerti. Ya. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah yang menjadikan kita mengerti tentang masalah ini. Lalu bagaimana Ustadz untuk menjaga ritme supaya acuan kehidupan kita sebagaimana Ramadan? Ya tentunya kita berdoalah yang banyak. Selain kita berdoa, semoga amal kita diterima oleh Allah dengan mengatakan apa itu? Rabbana taqabbal minna Ramadan. Maka setidaknya kita banyak berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang memutarbalikkan hati. Bolak-balikkan hatiku di atas agamamu. Bolak-balikkan hatiku sebagaimana ketika di bulan Ramadan. Minta kepada Allah. Istiqomah itu berat. Konsisten itu luar biasa berat. Karena memang kita ini diperintahkan oleh Allah menjadi muslim dalam segala musim. Yang kita lakukan pertama berdoa. Yang kedua lazimi majelis taklim. Nasihat itu ibarat air. Menghidupkan yang mati, membasahi yang kering. Makanya kalau ibu habis ngaji, saya habis ngaji, pasti semangatnya beda dibandingkan ketika kita belum ngaji. Beda betul. Makanya kemudian harus terikat kajian supaya teringat kembali apa yang lalai, teringat kembali apa yang kita tinggalkan. Ketika kemudian kita senantiasa memperhatikan ini. Yang ketiga, kumpul sama orang solih, datangin rumahnya, banyak ngobrol. Hari ini yang menjadi masalah itu banyak sekali. Hubungan guru dengan murid itu hanya sebatas hubungan materi. Materi disampaikan dari halaman 1 sampai halaman 30, selesai. Padahal berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan orang yang mengajarkan kita dan memperlihatkan kesolehan dalam kehidupan, itu bisa memberikan energi positif dalam kehidupan kita. 3 perkara ini kalau kita jaga, Allah akan memberikan energi kepada kita
untuk membentuk kehidupan kita sebagaimana Ramadan walaupun kita sudah di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi Ramadan kita, semoga Ramadan kita diterima. Semoga kita dijadikan hati kita dibolak-balikkan di atas ketaatan sebagaimana ketaatan di bulan Ramadan. Semoga kita mencintai ilmu. Semoga kita melazimi majelis ilmu untuk menghidupkan yang mati pada hati kita dan membasahi apa yang kering pada jiwa kita. Dan semoga kita senantiasa dikumpulkan sama orang solih. Bukan hanya hubungan tentang ilmunya, bukan hanya tentang materi ilmunya dari satu halaman ke halaman berikutnya, tapi tentang bagaimana kita seharusnya ketika kita mendapatkan keberkahan berkumpul dengan orang solih. Wassalamualaikum Ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita perluas dengan tanya jawab. Saya persilahkan kepada Bu Ismi untuk meneruskan bagaimana kajian kita kesempatan sore ini. Terima kasih Ustadz atas uraian dan kajiannya, Masya Allah. Mungkin teman-teman tadi sudah bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa yang penting dalam setelah Ramadan ini kita banyak-banyak berdoa agar apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, memastikan bahwa ritme kehidupan kita sekarang acuannya adalah ritme kehidupan kemarin pas Ramadan. Gimana kita waktu Ramadan, harusnya itu gimana kita hari sekarang. Walaupun tadi sedikit tersentil juga Ustadz ketika Ustadz bilang yang itikaf ya, walaupun masih buka-buka media sosial, aduh langsung berasa tertampar Ustadz. Ngomongin itikaf tapi buka-buka handphone. Baik, kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana cara menjaga ritmenya supaya ritme kita seperti Ramadan itu kita harus lagi-lagi berdoa yang banyak. Tadi Ustadz udah mencontohkan Robbana Taqabbal Minna dan ya Muqallibal Qulub Sabit. Itu biasanya teman-teman pasti sudah membacanya ya di setiap sujud. Kemudian melazimi majelis taklim, makanya harus ikut majelis taklim terus ya, dan kemudian kumpul dengan teman-teman dan orang-orang yang soleh dan banyak interaksi dengan guru-guru kita. Ya, jadi ini pertanyaan sudah ada terkumpul sedikit, sebagian sih semestinya sudah dijawab nih sama Ustadz tadi ya. Yang pertama Ustadz, ini mungkin saya pilihkan dulu pertanyaannya Pak Ilyas dan Bu Retno. Yaitu Ustadz tadi kita tahu kita sudah diajarin Ustadz bahwa kita harus berdoa ya Ustadz ya, banyak sekali tadi saran untuk berdoa. Bagaimana adabnya berdoa ini Ustadz? Kapan waktunya dan bagaimana adabnya, dan apakah kalau berdoa itu perlu dilafazkan atau cukup dalam hati saja agar doa kita itu bisa dikabulkan? Ya, sebenarnya ini sudah ada di pembahasan A Letter to Allah. Betul Ustadz, sudah baca surat. Dan harusnya ada di buku kami, A Letter to Allah, itu dijelaskan secara panjang. Saya ambil bukunya. Nggak usah, saya jelaskan aja. Boleh jelaskan yang belum baca bukunya. Iya, jadi kalau kita berdoa itu adalah yaitu menghadap ke kiblat, yakin dan jujur di dalam doa. Ikhlas itu betul-betul kita yakin bahwasanya Allah mewujudkan apa yang kita harapkan. Jujur itu apa dalam doa? Jujur itu terus meminta, terus merengek, dan tidak mudah untuk pindah ke pilihan yang lainnya. Itu jujur, terus dia berdoa. Kemudian sunahnya ketika sebelum kita berdoa, maka mengucapkan Asmaul Husna. Yang paling baik, salah satunya Asmaul Husna yang terkandung pada surat Al-Ikhlas. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin samaita bihi Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu mengucapkan selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu kita beristighfar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu kemudian kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu ucapkanlah permohonan kita. Lalu kemudian kita berselawat. Lalu kemudian di akhirnya kita berselawat. Itulah ringkasnya di dalam cara kita berdoa. Waktu kita berdoa yang paling baik itu apa? Ketika turun hujan, ketika di perjalanan, ketika berbuka, ketika kemudian kita sebelum salam, ketika sujud, ketika habis melakukan kebaikan, banyaklah berdoa. Karena pada waktu-waktu itulah golden time-nya kita untuk meminta kepada Allah. Baik, ya itu pertanyaan Pak Ilyas dan Bu Retno, dan teman-teman yang lain mungkin bisa melaksanakannya cepat-cepat tadi, tipsnya Ustadz dilaksanakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini sehubungan dengan
hukum itikaf Ustadz, ini mungkin udah beberapa kali ditanyakan juga, bagaimana jika seorang terus ingin juga melakukan puasa Daud, tapi juga bisa puasa Senin Kemis gitu. Wah ini gaspol nih Ustadz. Ini bagaimana Ustadz? Kalau sudah memilih puasa Daud itu lebih utama, sudah. Nggak usah kemudian kita langsung puasa Senin Kamis yang akan menyebabkan ritme puasa kita seakan-akan puasa nyambung tanpa ada putusnya dan tanpa ada jedanya. Padahal posisi yang paling baik ya kita puasa, kita berbuka, kita puasa, kita berbuka. Karena pada badan kita ada haknya. Nah, tapi bukan berarti orang yang puasa Daud, bukan berarti orang yang puasa Daud tidak bisa mendapatkan pahala puasa Senin Kamis. Bisa. Kapan? Ketika pas puasa Daudnya jatuh pada hari Senin. Maka dia berniat double. Saya puasa Daud sebagaimana kebiasaan saya dan alhamdulillah jatuhnya pada hari Senin. Sekaligus pula saya puasa hari Senin. Nah itu dua-duanya dapat. Pasti kemudian dalam satu pekan kita itu mendapati puasa Daud kita jatuh di hari Seninnya atau dari Kemisnya. Kalau pas jatuh pada 2 hari itu kita berniatnya double. Puasa Daud dan puasa Senin Kamis. Nanti insya Allah tetap dapat pahala Senin Kamis. Suaranya mati, Ibu. Maaf. Iya, Ustadz, ini kan setelah mendengar uraian Ustadz kita jadi was-was. Ini jangan-jangan amalan kita kemarin, waduh, nggak tahu diterima, nggak tahu enggak. Ini tetap ada pertanyaan dari Pak Yusuf. Ustadz pengen nanya, bagaimana agar amal kita itu diterima? Gitu. Kalau tadi kan kalau saya dengar kajian berdoa ya Ustadz satu-satunya. Selain itu apa Ustadz? Selain kita berdoa, amal kita supaya dapat diterima oleh Allah adalah bagaimana kita memiliki komitmen untuk meninggalkan dosa yang dulu kita biasakan sebelum Ramadan. Dan setelah Ramadan ini kita komitmen untuk meninggalkan dosa itu. Maka itu bisa menjadi salah satu komponen untuk menaikkan amalan kita supaya layak diterima oleh Allah. Selain kita tadi berdoa. Wallah bisa. Baik Ustadz, terima kasih jawabannya. Kemudian ini pertanyaan dari Bu Mustika Rashidah dan pertanyaan dari seorang teman yang lain. Bagaimana caranya tetap istiqomah karena walaupun sudah berkali-kali dikasih tahu nih Ustadz, semangat di Ramadan itu susah sekali untuk kita lakukan di hari-hari selepas Ramadan ini. Itu teorinya memang iya kayak tadi, tapi kenyataannya susah banget Ustadz. Itu bagaimana Ustadz supaya istiqomah? Ya, saya tadi menyampaikan bahwasanya ya tentunya kita kalau memang belum bisa semuanya 100%, pelan-pelan aja. Dimulai dari kita cara bangunnya sebagaimana Ramadan, jam 4 atau jam 3 sudah bangun, pelan-pelan aja dulu. Oh, setelah itu kita sholat tarawehnya kita jaga dengan kita sholat tahajudnya. Kalau tidak bisa tahajud 11, maka kita tahajudnya dengan sholat witir. Habis sholat isya kita witir 3 rakaat. Pelan-pelan aja. Melakukan kebaikan itu ada proses yang harus dinikmati. Karena biasanya orang kalau melakukan satu perkara yang langsung besar, biasanya hilangnya juga besar. Sebagaimana man ta'allama jumlatan dhahaba minhu jumlatan. Siapapun yang belajarnya langsung banyak, biasanya hilangnya juga banyak. Berproses saja. Karena berproses itu justru menancapkan kokoh pada apa yang kita lakukan. Daripada kita semangat sekali kemudian hilangnya juga cepat. Allah alam bisawab. Berikan ruang, permakluman sama diri kita yang terkadang masih naik turun. Itu harus dimaklumin dulu. Jangan kemudian nyalain terus diri kita. Itu juga tidak baik. Mawas diri itu bukan berarti menyalahkan terus-menerus. Tapi ada proses ketika kita mawas diri kepada diri kita, kepada amal kita, ada proses ketika kita memberikan ruang untuk sisi kemanusiaan kita. Saya kan capek. Ya udah, kalau capek, sholat witir aja 3 rakaat. Pelan-pelan aja. Tidak semuanya langsung kita kerjakan. Allah itu merahmati yang berproses. Yang penting konsisten. Ya, baik Ustadz. Ustadz, kembali ke pertanyaan Bu Alia tadi, ini belum dijawab yang bagaimana jika seorang janda hendak melakukan itikaf di masjid tanpa ada muhrim? Sudah ya tadi ya? Belum. Kalau seorang janda pengen melakukan itikaf itu, maka sesungguhnya ada 2 syaratnya. Yang pertama, tidak meninggalkan kewajiban yang lebih besar. Kalau dia punya anak kecil, baru 1 tahun, 2 tahun, ya jangan ditinggal anaknya. Nah, ibu mau itikaf, tolong kamu mandiri ya. Tolong bantu ibu menuju kepada Allah. Nah, ini gimana? Anaknya masih nangis-nangis ya. Ya,
Sesungguhnya merawat anak itu wajib, i'tikaf itu sunnah. Janganlah yang sunnah menggagalkan yang wajib. Itu kalau ada kewajiban. Yang kedua, dia harus memilih masjid yang betul-betul representatif untuk menjaga auratnya wanita. Karena banyak masjid yang menyelenggarakan i'tikaf bagi perempuan tapi asal-asalan, tidak menjaga betul auratnya wanita, tempat jalannya wanita masih campur aduk dengan laki-laki, yang akhirnya laki-laki bisa melihat, bisa mengakses. Kalau ada seorang wanita ingin ke masjid harus dijaga tempat wudhunya, jalannya, keluarnya, masuknya, tidurnya harus betul-betul terjaga supaya tidak menjadi sumber fitnah ketika di masjid tersebut. Allah alam bisawab. Baik Ustadz. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Dwi. Apakah artinya Ustadz amal kita tidak diterima ya kalau ternyata setelah Ramadan amal ibadah kita tuh turun gitu Ustadz? Yang terpenting bukan kita langsung memikirkan amal kita ditolak, Ibu. Tapi yang terpenting adalah proses evaluasi diri. Kan tadi saya mengatakan, kajian kita ini untuk membangun evaluasi diri. Bukan untuk mencari titik nadirnya kita, enggak. Tapi kita mengevaluasi diri. Kalau sekarang kita akhirnya ngerasa, wah kok buruk ya amal saya setelah Ramadan, kan kita harus pelan-pelan, saya harus perbaiki. Itu yang kita pengen bangun dari tema ini. Tema ini tidak menjadikan kita akhirnya skeptis. Tema ini tidak menjadikan kita pesimistis. Enggak. Tema ini untuk menjadikan kita itu mengevaluasi diri. Dari apa yang menjadi kekurangan-kekurangan yang harusnya kita lakukan, tapi tidak kita lakukan ketika belum sampai kepada kita ilmu. Itu yang lebih penting daripada memikirkan amal kita diterima atau tidak. Ya. Baik Ustadz. Jadi ini pertanyaan tadi semua hampir sama menanyakan tentang keistiqomahan dan saya rasa teman-teman tadi Ustadz sudah membagikan berbagai tips ya agar tetap istiqomah. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak Ustadz? Karena pertanyaan sama semua Ustadz. Minta gimana coba istiqomah gitu. Karena takut banget beda waktu dengan Ramadan. Mungkin ada yang mau saya kira ditambahkan. itu aja udah cukup insya Allah. Baik. Oh ini pertanyaan Bu Titi. Apakah tanda bagi diri kita kalau amal puasa di bulan Ramadan itu diterima? Gimana? Apakah tandanya bahwa amalan kita waktu Ramadan itu diterima, Ustadz? Orang yang tampaknya lebih solid dan lebih taat ketika beribadah pasca Ramadan, terjadi perubahan dalam kehidupan ibadahnya, maka itu salah satu tanda prasangka baik amalnya dia di bulan Ramadan diterima. Ya, itu Bu Titi, jawaban Ustadz singkat, padat, jelas. Ini Ustadz karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, waktu masih ada sekitar 10 menit. Yang mau bertanya secara live boleh raise hand, tapi sementara menunggu raise hand, Ustadz boleh cerita soal letter to Allah itu Ustadz dan buku Ya Robana, karena sayang nih buat teman-teman yang belum tahu padahal masih bisa mengakses program itu. Iya, jadi ya kemarin kita mengadakan letter to Allah. Sensasi memahami doa 40 Rabbana di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah saat itu pesertanya hampir 4.500, termasuk kalau tidak salah Bu Ismi juga ikut, termasuk salah satu pesertanya. Gimana tanggapannya Ibu Ismi kalau boleh saya tahu? Justru itu saya pengen banget teman-teman mengetahui adanya program yang dibuat oleh Syamila ini. Jadi itu merupakan series teman-teman. Kalau yang kemarin terakhir Ustadz mengemas suatu acara letter to Allah Ya Robana. Jadi Ustadz itu ngajarin kita ada 40 doa Robana yang beserta latar belakangnya. Jadi ketika kita mengucapkan doa itu mantep banget karena Ustadz menjabarkan satu persatu apa yang dibalik doa tersebut. Dan acaranya bukan Zoom ya, bukan secara Zoom begini, tapi Ustadz bikin suatu show gitu. Jadi kita kayak nonton bioskop, acaranya megah banget. Kita bersama 4.000 orang lainnya nonton gitu ya, dan itu tidak terasa itu sekitar durasinya 1,5 jam sampai 2 jam. Dan yang penting program itu bisa kita ulang-ulang lagi, kita tonton lagi. Jadi sampai detik hari ini pun untuk kalau saya lupa atau saya mulai lengah gitu, bisa ditonton lagi materinya itu. Ya, itu yang bisa saya bagikan. Dan ada bukunya, jadi bukunya itu lebih enak lagi karena kalau kita baca kan kadang lupa, bisa ingat lagi gitu. Itu sih yang bisa saya sharing Ustadz. Jazakallah khair, luar biasa Ibu atas atas reviewnya.
Ini insya Allah Hanes review ini, insya Allah bukan karena saya Bukan, kasih, bukan. bukan saya karena saya kasih ini ya, tapi ini betul-betul review yang Hanes dari beliau. Jadi insya Allah silahkan untuk mengikuti, dan juga kita akan menyelenggarakan Samilah Series yang keempat, judulnya adalah The Day After You Die. Di situ kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan manusia ketika mereka pulang dalam kondisi bermaksiat yang banyak kepada Allah. Kenapa ini kita pilih tema ini? Karena rasa takut itu melejitkan potensi diri kita. Ibu-ibu notaris tentunya paham, dan bapak-bapak ya. Kenapa Korea Selatan itu bisa melesat dan sekarang sejajar dengan Jepang dan melebihi Jepang dalam beberapa aspek? Karena dia pernah memiliki rasa takut dengan dominasi Jepang di awal 90-an. Kan kita ingat ya, ketika tahun 90-an tuh Walkman tuh kalau nggak Sony, kita nggak mantap. Apapun tuh harus Sony, harus Jepang. Kalau Jepang tuh image-nya selalu luar biasa. Masya Allah ya, ketakutan Korea Selatan kepada Jepang itu melejitkan potensinya Korea Selatan. Dan hari ini sejajar dengan Jepang, bahkan melebihi Jepang dalam beberapa hal. Inilah dalam aspek duniawi. Ternyata takut itu bisa memberikan kebaikan. Kalau dalam kebaikan di dunia saja, takut itu bisa melahirkan kebaikan, apalagi ketika dalam aspek akhirat kita. Orang yang istri yang takut kepada Allah dan takut kepada adab neraka itu pasti beda kualitasnya dengan istri yang tidak takut kepada adab neraka. Anak yang takut kepada Allah itu pasti beda kualitasnya dengan anak yang tidak takut kepada Allah. Makanya inilah kita ingin sekali menggali segala riwayat, segala kabar dan ancaman yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya supaya timbul rasa takut. Karena rasa takut itu tidak bisa tumbuh organik. Rasa takut itu harus ditumbuhkan dengan referensi supaya menjadikan kita membeli perdagangan Allah, dan perdagangan Allah adalah surga. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair kepada Bu Ismi atas dukungannya, dan kepada beberapa notaris yang kalau tidak salah juga mengikuti Samilah Series kita secara urut 1, 2, 3. Semoga kita senantiasa menjadi keluarga di antara keramaian umat, dan semoga Allah berkahi setiap ilmu kita. Ini luar biasa para notaris yang bukan hanya sibuk dengan apa yang dilakukan pada tugas-tugas kantornya, tapi salah satu komunitas notaris yang selalu tidak pernah letih, selalu tidak pernah lelah untuk mencari ilmu. Inilah yang dimaksudkan dengan perkumpulan yang barokah. Inilah yang dimaksudkan dengan kata Rasulullah, perkumpulan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Perkumpulan yang tidak ada hasadnya, tidak ada kompetitornya, di sini saling menguatkan, dan di sini ternyata kita memiliki kecintaan yang sama kepada nasihat. Sekali lagi, nasihat itu untuk membebaskan kita dari blind spot kehidupan kita, karena setiap manusia itu punya blind spot. Dan tidak ada yang tahu blind spot itu kecuali solusinya adalah datang dari Allah dan Rasul-Nya. Itulah fungsinya ilmu. Dan semoga keberkahan menyertai setiap kehidupan kita. Jazakumullah khair. Sudah jam 5. Berarti kita cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Ya, Ustaz, semoga Allah sebelumnya memberikan kebaikan. ini teman-teman banyak yang menanyakan tentang Samilah Series. Masya Allah. Ini. Halo Bu Ismi, suaranya putus-putus. Ustadz, ini sambungan saya sedikit jelek. Teman-teman banyak menanyakan tentang Samilah Series. Mungkin Ustadz bisa menyebutkan nomor telepon atau teman-teman harus bisa menghubungi kemana? Karena banyak yang belum tahu nih soal Samilah. Ada di itu Bu, ada di chat, di kolom chat. Sudah di-share sama beliau. Baik. Sudah ya, ya teman-teman boleh di copy atau di capture atau ditulis apa yang ada di chat. Nah di situ informasi soal Samilah Series. Baik Ustadz. Di situ ada mendaftar atau kemudian ada WhatsApp-nya. Baik. Sekalian Ustadz diumumkan juga nih, ini untuk kebaikan. Jadi tanggal 15 Juli Ustadz insya Allah saya sudah mendapat jadwal dari tim Ustadz bahwa kita sudah punya waktu bersama Ustadz Umar Mita untuk mulai mengkaji kitab nih. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Perdana nanti 15 Juli. 15 Juli pukul 13 insya Allah. Jadi buat teman-teman kan masih sebulan lagi ya? Iya, jadi ini karena saya super excited, jadi saya umumkan saja sekarang bahwa per 15 Juli teman-teman yang hadir di sini, ini terbuka juga untuk umum, Notaris Muslim Indonesia akan mulai belajar kitab
membahas kitab dengan dibimbing oleh guru kita Ustadz Umar Mita. Nanti judul kitabnya akan ditentukan kemudian. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Mohon Sama-sama, Ibu ini Syah. untuk menutup, Ustadz bisa menutup dengan doa. Amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin samaita bihi nafsaka wa lam tahu ahadan min khalqika wa ista'sarta fi ilmil ghaib. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb yang kami sembah, kami bergantung kepadamu dalam segala urusan kehidupan kami. Berkahilah kehidupan hati dan jiwa kami. Sucikanlah dan berikanlah ketakwaan pada setiap urusan pikiran kami, ya Allah. Kami berlindung dari tangan dan kaki yang tampaknya khusyuk, tetapi pikiran kami, apa yang kami terlintas dan apa yang sering kami narasikan menjadi sesuatu yang Engkau murkai, ya Allah. Jadikanlah perbuatan kami, tangan kami, kaki kami, dan pikiran kami menjadi sesuatu yang Engkau ridhoi, ya Allah. Jadikanlah setiap suapan rezeki yang kami peroleh menjadi suapan rezeki keberkahan untuk keluarga kami, ya Allah. Karena kami mengetahui yang menjadikan kecukupan pada keluarga kami bukanlah nominalnya, tetapi nilai keberkahan yang Engkau titipkan pada setiap rupiah yang kami bawa ketika itu adalah halal. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan yang halal. Janganlah Engkau menjadikan dunia menjadi tujuan terbesar dalam kehidupan kami. Cukupkanlah kami dengan yang halal. Sapihlah kami dari sesuatu yang haram. Jadikanlah kami hanya berharap kepadamu, ya Allah. Dan tidak dijadikan hati kami bercabang kepada pengharapan kepada manusia, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami, keluarga yang bertemu di dunia dan di akhirat. Walaupun terkadang berat, walaupun terkadang berdarah-darah ketika kami menjalani kebersamaan keluarga ini. Tapi sesungguhnya di balik setiap pengorbanan kami ada sebuah janji yang Engkau berikan kepada keluarga kami di akhirat, ya Allah. Berikanlah keluarga kami bertemu di dunia dan menjadi keluarga yang bercengkrama di akhirat. Jadikanlah kesabaran kami lebih besar daripada kekurangan pasangan kami. Jadikanlah pasangan kami kesabarannya lebih besar daripada kekurangan kami. Yang kami khawatirkan bukanlah kekurangan. Yang kami khawatirkan adalah ketika kesabaran kami lebih kecil daripada kekurangan pasangan kami yang menjadikan gesekan menjadi api yang bisa membakar, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami adalah anak-anak yang mendatangkan syafaat bagi kami, ya Allah. Anak-anak yang mereka selalu berjalan di atas agama-Mu, dan tidaklah kami menitipkan harapan kami kepada anak kami kecuali kepada Engkau, ya Allah, karena Engkau lah sebaik-baik titipan. Jagalah anak-anak kami menjadi hamba-hamba akhirat, ya Allah. Selamatkanlah mereka dari dunia, di mana ujian mereka, problematika mereka lebih besar daripada ujian yang kami rasakan hari ini. Engkaulah yang kami titipi, ya Allah. Karena sesungguhnya kami tidak pernah kecewa menitipkan apapun yang kami miliki kepadamu, ya Allah. Jadikanlah orang tua kami dipanjangkan dalam taat, diberikan husnul khatimah, dan kepada orang tua kami dijaga dan diharamkan dari adab kubur, dan diharamkan pula dari api neraka, ya Allah. Kami saksi Engkau, ya Allah, atas seluruh pengorbanan yang mereka lakukan kepada kami. Kami adalah amanat yang telah mereka selesaikan pada kehidupan di dunia ini, ya Allah. Sampai kami mengerti sholat, kami mengerti puasa, kami mengerti ibadah. Karena semua pengorbanan yang telah diberikan orang tua kami. Haramkanlah mereka dari api neraka, haramkanlah mereka dari adab kubur, ya Allah. Dan hanya kepada Engkau kami berharap, dan kami tidak pernah kecewa dalam setiap permintaan doa kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Kamis tanggal 15 Juli pukul 13 untuk memulai belajar kitab dengan Ustadz Umar Mita. Kami mengucapkan terima kasih dan monggo Ustadz apabila Ustadz ada kegiatan lain dan hendak meninggalkan Zoom, kami persilakan. Saya pamit semuanya, ibu-ibu dan bapak yang hadir. Semoga Allah memberkahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Umar Mita dan tim